Silakan duduk. Salam semuanya. Salam semuanya. Ya, jangan sampai suaraku lebih kencang dari saya. Hari ini kita dibilang berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan betapa pentingnya melatih diri dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita orang percaya kan? Nah, harus itu dulu, orang percaya kita. Kita sadar bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk terus bertumbuh, belajar dan mengasah diri bagi kemuliaannya. Itu Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing. Dan dalam setiap langkah hidup kita pastinya menghadapi yang namanya rintangan, tantangan, godaan. Nah, dan itu tujuannya untuk menguji kita seberapa jauh kita beriman kepada Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, Dia memberikan kita yang namanya sumber daya. Nah, ini Alkitab ya kan? Ini sumber daya paling pertamanya ini. Alkitab, firman Tuhan. Dia berikan itu supaya apa? Dia berikan supaya dari sini kita belajar apa yang Tuhan mau bagi kita supaya kita hidup. Dari sinilah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan ini dalam waktu yang tidak banyak, jadi konsentrasi ya. Nah, kita yang pertama aku ingin supaya kita buka HP kita. Bawa HP, yang punya HP aja, jangan pergi cari di luar ya kan. Beli HP dulu mak beli HP dulu. Ini hamba Tuhan suruh buka HP nih. Kita buka HP kita masing-masing. Ini hanya bisa dicari di HP nih. Nah, bukan nggak rohaninya ini bagian dari khotbah. udah buka HP-nya, boleh bersama kawan ya, boleh bersama kawan. Coba cari di situ arti namamu bukan arti nama ya, tapi cari kehidupan cintamu berdasarkan zodiak. Kehidupan cinta atau yang lain pun boleh. Kehidupan keuanganku berdasarkan zodiak. Atau arti namaku berdasarkan apa gitu ya kan? Nomor atau apa gitu ya kan? Aku tahu kali Kak Leni ya kan? Tahu lah. Coba udah dapat? Arti nama berdasarkan huruf atau angka atau keadaan cintaku berdasarkan zodiak apa ya kan? Tuh keuanganku gimana? Udah dapat? Dapat. Malah. Udah dapat malah. Jangan kalian cari di Alkitab, nggak ada di Alkitab. Dapat. Nah, apa punya malah? Ini yang beruntung saja kutanya ya kan. Cobalah. Nah, apa katanya? Logis sekali katanya kan. Semalah. Enggak kayaknya. Terus Kristo. Apa punya mungkin? Bisnis kita harus cari tahu bisnis apa sih Kristo ya kan? Oke. Putri Sinaga. Apa punya mudik? Iya. Wah, ini awal tahun yang sulit nih. Awal bulan yang sulit. Ada yang mau ngomong punya dia? Punya aku lah Kak. Ayo. Ayo Put.
Cuy. Apa? Jadi menurutmu kayak mana betulnya itu? Enggak. Menurutmu Kristo cocoknya? Malah. Menurutmu itu akan terjadi? Terjadi apa enggak kira-kira? Ragu-ragu nih. Nah, kita buka dulu Alkitab kita ya. Kita buka di 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan 8. Udah? 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Yang laki-laki baca ayat yang ke-7, yang perempuan baca ayat yang ke-8. Mulai dari yang laki-laki 1, 2, 3. Ulang-ulang. Ayat 8 ulang. Tuh 2, 3. Iya. Di situ dibilang, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terjemahan yang lain dibilang, tetapi tolakkanlah segala cerita sia-sia semacam cerita perempuan-perempuan tua itu, amalkanlah ibadat. Lalu dibilang, karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Dibilang senam. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu, sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. Nah, ini terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah dirimu secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Nah, firman yang kita baca ini ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya Paulus yang masih muda. Masih muda. Jadi dia yang masih muda ini, Tuhan bilang begini, berdasarkan teks yang kita baca, yang pertama, jauhi yang namanya tahayul atau dongeng-dongeng, nenek-nenek tua katanya. Nah, lalu yang kedua dibilang, latih dirimu dalam beribadah. Nah, yang poin pertama ini, menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua ini, dibilang sama di sini letterlek dia dengan teks yang lain, dibilang tolak atau jangan membuang-buang waktu untuk memperdebatkan. Atau dibilang jangan berhubungan, lebih ekstrim ya. Kalau tolak, udahlah, nah gitu, masih ada ini. Kalau dibilang jangan berhubungan itu berarti stop di situ. Nah yang dibilang kalau dulu dibilang yang dalam teks ini dibilang dongeng-dongeng tahayul itu bicara sebenarnya kepada Timotius ini, karena waktu itu kan di dalam pelayan di lingkungan di Efesus itu banyak namanya Talmud. Nah, kalau teman-teman nanti buka di Google, Talmud itu semacam komentari terhadap Taurat, komentar terhadap Taurat. Jadi mereka bukukan seperti bahan kuliah bahan diskusi kuliah yang mereka bukukan. Jadi situ pun terdapat namanya hukum-hukum lisan, hukum agama Yahudi. Jadi di situ bukan cuman obrolan tapi dibilang banyak sekali obrolan yang tidak cocok. Misalnya, oh iya, waktu mereka buat cerita misalnya waktu Musa turun lalu melihat orang Israel menyembah berhala, lembu patung emas itu, marah Musa, lalu dibilang, Pak, tulisan-tulisan itu beterbangan yang di Lobatu ya. Jadi Musa nggak bisa tahan saling dengan Tuhan, tarik-tarian kayak gitu. Jadi bukan cuman itu, dibilang oh si Daniel itu pernah dia melawan naga yang besar. Jadi ada banyak cerita-cerita yang dibilang cerita-cerita dongeng. Paulus bilang itu cerita-cerita dongeng, jauhi itu, tolak itu, karena apa? Itu akan mempengaruhi hidup rohani dia, kehidupan rohani dia. Jadi kalau dulu dibilang seperti itu,
lingkungan, apalagi lingkungan orang Yunani ya kan. Nah, itu kan banyak cerita-cerita fiksinya ya kan. Nah, jadi jangan sibuk dengan itu semua. Nah, jauhi itu, tolak itu, atau jangan perdebatkan itu, karena itu dibilang membuang-buang waktu. Nah, kalau sekarang itu yang kita bilang apa sekarang? Hal-hal yang tidak berguna, yang omong kosong ya kan. Nah, itu misalnya tadi zodiak ya kan. Ada orang yang udah anak Tuhan lah kita bilang, tapi setiap kali dia dapat majalah atau dibuka HP-nya dicari duluan, hari ini bulan ini apa ya, tanggal sekian apa ya katanya ya, kehidupan cintamu dia tidak setia. Dilihat pacarnya, kayaknya siapa yang dekat dengan dia ya, siapa yang dekat dengan, pas dia salaman atau WA-an, ini WA-an sama siapa ini kok dihapusnya gini-gini. Data cemburu. Jadi misalnya zodiak, apalagi kartu tarot ya kan. Nah terus itu kalau dulu zamanku itu melihat arti tai lalat, tai lalat di hidung, di bibir, di dagu, apa ya artinya ya di majalah itu orang-orang muda suka kali itu. Aku nggak tahu kalian pernah lihat apa enggak ya. Tapi itu kami anak-anak persekutuan itu mau cari itu, waktu itu kan majalah namanya majalah Anita ya kan, zaman-zaman awal ya kan. Jadi cari arti tai lalatmu berdasarkan apa, cari karaktermu berdasarkan tai lalat ya kan, letaknya di mana ya kan. Nah itu ada artinya tuh. Terus datang kawan ya kan, dibacanya jari tangan kita ya kan. Oh yang ini, yang sebelah kiri ini lurus, oh ini kayaknya hidup nggak lama nih kok hidup katanya. Ini lihat tengoklah hurufnya M ini. Terus lama-lama lihat kebanyakan M rupanya. Jadi begitu ditengok-tengok arti garis tanganmu ya kan, dibacanya. Itu termasuk yang namanya omongan yang kosong. Hal-hal yang dibilang tahayul itu termasuk. Apalagi kira-kira yang kita temui sekarang. Kalau sekarang kan banyak orang kayaknya normal-normal aja. Ramal dulu aku ya kan, ramal dulu aku. Atau misalnya di TV-TV ya kan, oh mari sini aku ramal dirimu. Nah kalau waktu itu ada misalnya ada si Coki itu ya kan, nggak mau dia kan, nggak usah lah, nggak perlu. Tapi ada juga yang lain, ya lah ramal aku, terus pening dia ke hidupnya ya kan. Karena apa? Pikiran dia udah terpatok di situ. Kayak dulu aku dibilang kayak gini, pasti kayak gini lah. Nah jadi ada banyak yang namanya hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak berguna. Nah, tapi itu Tuhan bilang hindari. Nah ini bukan cuma sekali aja dibilang di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 ini, karena di bagian yang lain itu pun disampaikannya kepada si Timotius, misalnya di 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4 itu dikatakan di situ, jangan mengajarkan ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Baru apa kau? Aku baru inilah, baru kuliah aja lah ya. Aku baru sinaga lah. Oh itu nomor berapa? Nggak tahu aku. Ya kok nggak tahu pula kau? Ya terus marah dia ya kan. Kok nggak tahu? Ini dari sini. Udahlah. Terakhir bertekak ya kan. Nah, itu termasuk di dalam namanya silsilah. Ujung-ujungnya bertengkar. Kalau zaman waktu itu kan itu penting kali itu. Bisa berantem lah gara-gara itu. Jadi ada orang-orang yang memang dia sibuk dengan yang namanya hal-hal seperti ini yang menghasilkan persoalan. Akhirnya nggak kawanan ya kan. Awalnya duduk ngopi bersama, tapi karena obrolan yang sia-sia, ujung-ujungnya bertengkar. Nah, itu termasuk dibilang hindari, tolak itu. Lalu dibilang dikatakan sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Lalu di 1 Timotius 6 ayat 20 dibilang di situ, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ayolah, tebaklah. Duluan mana? Telur atau ayam? Nah itu kan, telur katanya. Enggak lah, mana mungkin telur ya kan? Ya cobalah, mana mungkin telur? Yang lain ayam lah ya. Enggak lah, telur lah, kalau nggak baca telur mana ada telur ayam. Bertekak sampai sore, sampai pagi, nggak sama. Ya iyalah, orang sama-sama mereka dua nggak ngerti ya kan.
Nah, jadi itu termasuk yang namanya omongan yang kosong atau tidak. Dibilang sih pengetahuan katanya, tetapi nggak ada ilmunya di situ. Karena jelasnya ayam duluan ya kan. Nah, karena Tuhan nggak bilang gini, jadilah telur, nggak ada gitu, nggak ada kayak gitu ya kan. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang suka dengar berita atau buka di YouTube. Beberapa waktu yang lalu kutegurlah seorang teman lah, aku bilang dia temannya nggak ada di sini ya. Jadi dibukanya itu sampai ku dengar itu kayak sakit kepala aku gitu, karena pertengkaran, perdebatan antara si A dan si B, si C ya kan, dengan nadanya yang tinggi, terus apa endingnya itu nggak ada gitu, nggak ada yang menyenangkan, hanya panas-panasin aja gitu ya kan. Nah itu termasuk dengan yang namanya dibilang di sini ya, pertentangan yang berasal dari yang disebut pengetahuan. Apa kita menolak pengetahuan? Enggak. Tapi kalau misalnya itu nggak penting kali untuk dibahas, yang berakhirnya cuma perdebatan nggak berujung, dibilang di situ hindarilah. Nggak layak gitu aku bertengkar karena itu ya kan. Dibilang hindarilah. Lalu 2 Timotius 2 ayat 16 bilang hindari omongan yang kosong, yang tak suci, yang menambah kefasikan. Hal-hal yang istilahnya kalau kita lihat orang nggak kenal Tuhan begitu tingkahnya masuk akal, tapi kenapa aku anak Tuhan kok ikut-ikutan kayak gitu. Nah di sini dikatakan juga di 2 Timotius 2:23 dibilang hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Ini kalau teman-teman misalnya di persekutuan biasanya jarang mau kita ngobrolkan soal itu, tapi kalau misalnya di lingkungan pertemanan kita ya kan, di kampus atau di lingkungan main kita, itu banyak muncul. Mereka bertengkar, kayak kalau kita yang berpikir ini, untuk apa lah mereka bertengkar soal itu? Kayaknya nggak masuk akal gitu ya kan, bertengkar, marah, berkelahi. Jadi hal-hal yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran. Atau dibilang Paulus bilang kepada Timotius, engkau Timotius hindari itu semua. Terus menerus, dan itu ditulis dalam bentuk, misalnya kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 itu dibilang dalam bentuk present imperatif, itu artinya lakukanlah itu terus menerus. Nah kalau bagian yang lain yang tadi ku baca itu dibilang lakukanlah cepat, segera, karena itu mendesak. Artinya apa? Kalau dia tidak melakukannya ini, dia nggak bisa hidup atau nggak bisa bertumbuh dengan baik secara rohani. Makanya di dalam ayat 7 ketika setelah dia menyampaikan hindarilah yang namanya tahayul dan dongeng, itu langsung disampaikan dengan apa? Latihlah dirimu beribadah. Nah, jadi orang yang 2 poin ini yang bahas hari ini. Yang pertama, jauhi hal-hal yang namanya tahayul atau dongeng atau yang kosong, yang tidak perlu, yang tidak suci. Dan yang kedua, melatih diri beribadah. Nah, sebelum melatih diri beribadah ini, kita temukan dulu dalam diri kita masing-masing. Boleh mencatat, boleh memikirkan, boleh tulis di HP, terserah. Tapi cobalah kita temukan apa yang menghambat kita, pertumbuhan kita selama ini, rohani kita. Aku kok kayak gini-gini aja ya. Apa yang kita lihat menghambat kita? Apakah karena misalnya kesukaan kita yang begitu besar, misalnya suka kali dia sama drakor. Dia nonton sampai selesai episodenya, sampai mau baca Alkitab nggak selera lagi. Itu termasuk hal-hal yang menghambat. Nah, suka nonton film, mungkin laki-laki nggak suka drakor, perempuan kali ya. Nah, tapi misalnya laki-laki ada film-film yang dia suka, dia nonton ulang-ulang, dia nggak tertarik lagi dia baca Alkitab. Ada yang main game. Oh itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga ya kan. Nah, main game sampai tertidur di atas HP. Nah, nggak baca lagi Alkitab. Karena apa? Pernah waktu itu main game lah saya, main game. Karena menarik dengan pada istilahnya kemajuannya. Oh ya, nanti setelah ini kumatikan lah. Nah, setelah itu lanjutlah sebentar. Oh udahlah. Terus sadarlah aku ya kan, Tuhan ini nggak benar ini. Ini udah beberapa tahun lalu lah ini. Kalau aku ingat 2008 lah itu. Kenapa aku ingat? Karena itu momennya aku benar-benar melakukannya gitu ya kan.
Jadi main game puzzle gitu, tapi bagus gitu ya kan. Awalnya bagus, tapi kalau udah mengganggu rohani kan nggak bagus. Jadi, Tuhan ini udah nggak benar lagi. Kayak mana caranya? Tapi kok sulit aku menahan diri untuk nggak main game ini. Nah, ya kan? Harus jujur kita. Tuhan, kok sulit aku menahan diri untuk nggak main game ini. Tahu kalian? Aku bilang begini, Tuhan, bantu aku menghentikannya. Bantu aku menghentikannya. Bantu aku karena nggak bisa aku kontrol. HP ku rusak. Tapi setelah itu senang, waktu rusak itu senang aku, maksudku terima kasih ya Tuhan, nah, Tuhan jaga aku lah kan gitu. Setelah itu datang HP baru, udah tahu aku caranya. Nggak perlu HP itu rusak baru tobat ya kan, baru bisa menangin. Jadi kalau misalnya sesuatu itu sudah mengganggu, ku hapus dari aplikasinya itu, ku hapus. Harus sanggup aku hapusnya. Misalnya kalau itu sesuatu yang menghambat kehidupan rohaniku, langsung ku hapus itu. Nanti anak-anak bilang ini, kenapa mama hapus? Udah mengganggu itu. Nah, ku hapus. Kalau itu udah mengganggu anak-anak ya kan, ayolah kita berdua tunggu lama, nanti selesai ini selesai dulu mak baru. Udah nggak betul lagi, mama hapus nih. Nah, jadi kita harus tahu apa yang menghambat kita. Tahu kita. Pada waktu masih seumuran anak remaja lah itu ya aku bilang ya, seumuran anak remaja. Kami kelompok kecil KTB, kalau KTB lah waktu itu. Jadi kami ada 4 orang kawan. Setiap kali KTB semangat kami. Satu kali kok kawan-kawan ini nggak semangat, terus ngajak-ngajak. Ayolah nggak usah lah KTB, nggak usah lah kita KTB. Sesekali kita bolong-bolong lah, nggak apa-apanya. Terus aku pikir gini, kok berkawan kok kayak gini ya kan? Terus aku bilang gini, kalian kalau nggak pergi nggak usah ngajak-ngajak. Pergi aku sendiri. Memang mereka kesal ya kan, Sileni itu rohani dia ya. Marah mereka, kesal, tapi ya udah. Harus kita kenali apa yang menghambat kita, tapi bukan berarti terus nggak bergaul, enggak, tapi ku batasi. Artinya gini, kawan yang mendukungku ku dekat, tapi kalau dia hanya membuatku kacau, minta maaf lah ya, kita nggak bisa akrab. Nah, gitulah ceritanya. Harus kenali. Kenapa bang? Ibu bilang sore lah ya kan. Jadi minta maaf ya, nggak akrab ya. Gitu. Ada cowok misalnya suka kali dia, terus kita pikir iya suka juga ya, apalagi teman-teman yang lain pun suka ya kan. Suka gini, tapi kok ngajak ketemunya pas jam PA. Pas jam PA. Kayak mana nih? Udahlah. Kalau mau jadian lah, kalau enggak lah, pergilah PA. Kan gitu ya kan. Wah susah nih sama anak persekutuan, ya udahlah kalau susah aja sekalian ya kan. Jadi memilih gitu. Jadi kita harus kenali apa yang menghambat kehidupan rohani, pertumbuhan rohani kita. Harus tahu kita. Kenapa ya kok aku udah berapa lama PA kok kayaknya selera aku membaca Alkitab itu nggak ada ya. Kemungkinan ada selera yang lain yang mengganggu kan gitu ya kan. Karena itu masalah kita mau apa enggaknya itu. Terus apa lagi? Apakah kita ada terikat terhadap sesuatu hal? Kalau dulu waktu dalam pelayanan itu pernah dengan orang-orang pemuda-pemuda ini, dia menarinya bagus, dancer. Pelayanan gitu dancer. Tapi suatu waktu datang dia, Kak Len, gimana ya Kak? Aku nggak bisa mengontrol membuka situs-situs porno. Nggak bisa dia. Jadi walaupun dia keren dance-nya, melayani Tuhan, tapi ternyata dia terikat dengan sesuatu. Dia nggak bisa terlepas dari yang namanya situs porno. Kayak mana ini dia bilang? Kita berdoa, tapi kau benar-benar harus menahan diri. Artinya jangan membiarkan dirimu sendiri, kan gitu. Kalau ada kawan di sebelah yang dia orangnya lebih dewasa atau lebih menguasai diri kan, kita kan akan terjaga. Kalau misalnya sudah ada rasa keinginan melakukannya, ya kan, pergi tinggalin, jumpa kawan, ya kan, berada di lingkungan yang cocok untuk kita bertumbuh. Lalu apakah ada kesenangan yang kita bilang sia-sia? Ini entah kalian pernah terlibat atau enggak. Tapi ada yang namanya senangnya itu ngobrol.
ngumpul ngobrol atau ngumpul hangout gitu, jalan-jalan, makan, belanja. Nah, itu ada itu. Kita harus tahu ini perlu apa enggak nih. Atau ngumpul merokok ya kan, minum ya kan, kan minum teh, minum mabuk. Nah, ada itu kayak gitu. Dulu aku karena pergaulanku enggak dengan anak-anak persekutuan aja, itu ada yang mereka kalau ngumpul atau pas jumpa bilang, kenapa tanganmu udah diiris-iris ya kan, kayak sugesti apa ya namanya itu istilahnya. Jadi karena nggak dapat obatnya, jadi diiris-iris lah lengannya ini ya kan. Nah itu kenikmatannya tersendiri itu. Nggak boleh kok. Jadi walaupun dia pengen aku bilang aduh minta dibatasi karena apa? Nggak bisa kita kontrol ya kan. Pernah di Surabaya misalnya ada teman lah. Jadi kalau ngobrol itu digigit-gigit lah bajunya ini ya kan. Wah kenapa? Aku cari-cari tuh, oh ini narkoba, orang-orang narkoba. Jadi itu ada di sekeliling kita. Hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, hal-hal yang bisa menghambat kita dalam kehidupan rohani kita. Lalu apa kita perlu bergaul atau enggak? Kita bukan bilang menghindari semuanya itu terus kita di dalam rumah aja, dalam gua aja, enggak. Tetapi kita harus tahu apa yang bisa menghambatku, apa yang bisa mendukungku. Yang jelas bagian pertama, anak-anak Tuhan harus menjauhi hal-hal yang kosong, yang sia-sia, yang sembrono tadi. Nah, harus gitu. Itu bukan minta untuk tolong ya hindari, nggak gitu lagi. Hindarilah sekarang juga. Nah, itu bahasanya. Hindarilah saat ini juga, hindarilah sekarang juga, tolaklah sekarang juga. Nah, itu. Nah, poin yang kedua, melatih diri dalam beribadah. Yang tadi kita baca dibilang supaya menjaga diri supaya tetap sehat atau bugar secara rohani. Nah, kita ini kan manusia ya. Manusia kita kan? Manusia jasmani dan rohani kan gitu. Kita tubuh bukan B2. Kalau B2 cuman tubuhnya doang, digemukkan setelah itu jadi BPK ya kan, terus habislah udah eksistensinya. Enggak, kita enggak gitu. Kita tubuh tapi ada yang namanya rohani. Enggak ada gunanya punya body yang proporsional ya kan, katanya. Apa ini bukan gitar lagi nih, apa ini ya kan? Ayo body yang indah ya kan? Tapi ternyata di dalamnya itu udah rangka semua, istilahnya udah hancur-hancuran. Nah, janganlah. Dari jauh kita lihat, ya gagah nih ya kan, gagah kali cowok itu ya kan. Waktu ketemu dia bilang, hai, aduh nggak jadi lah ya kan. Nggak kenal dia siapa dirinya. Itu udah jelas rohaninya nggak betul itu. Jadi manusia jasmani dan rohani nggak bisa kita abaikan itu. Kalau kita cuma menekankan jasmani itu yang begini. Di pala-palanya main futsal sepanjang minggu ya kan, setiap sore main futsal, yang penting sehat, pokoknya keren ya kan. Lepaslah, lupa dia PA-nya. Kemana si David? Main futsal kak. Mana si David? Lagi sepak bola kak, lagi belum lagi basket, belum lagi apa? Karate, macam-macam lah kan. Jadi waktu dia tahu memang ya kan, artinya kalau dengan aku melakukan ini itu akan bagus untuk diriku, setidaknya bugar, sehat, menarik, kan gitunya. Itu kan bukan hal yang buruk. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, ini Tuhan bilang, yang latihan badani itu bagus, pentingnya, tapi lebih penting itu namanya melatih, namanya rohani. Kenapa rohani penting? Nah, kenapa rohani penting? Siapa yang bisa jawab? Kenapa rohaninya penting? Karena dibilang rohani itu berguna untuk sekarang dan akan datang. Rohani itu berguna untuk sekarang dan akan datang. Jadi kalau udah dibilang kayak gitu, terus kita nggak ngerti juga macam mana mau kita bilang ya kan? Karena latihan rohani berguna dalam segala hal dibilang, berguna dalam segala hal. Untuk masa yang akan datang juga, untuk sekarang ini dan juga masa yang akan datang. Nah, ada semalam kan sama adik-adik remaja ya kan? Jadi kayak mana? Kau makan yang sehat, kau berusaha makan yang sehat, berusaha untuk menghindari tubuhmu dari minuman yang beralkohol, kau jaga.
kau berusaha untuk tidak merokok, bagus sekalipun. Kau berusaha untuk nge-gym, ya kan, berlatih. Ini kan asal katanya itu gimnaso, itu gym itu asalnya dari situ. Nge-gym, orang bilang gym, itulah, inilah asal katanya yang dipakai yang bahasa Yunani ini, ya kan, gimnaso ini. Kata gym itu dari situ. Jadi dibilang kalau gym ini kan, dibilang kalau yang namanya nge-gym ini, berlatih ini, dia punya kesamaan arti dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang atlet. Jadi kalau zaman waktu itu, seorang atlet Roma itu, atlet Yunani atau yang sekitar di situ, itu kalau mereka berlatih itu nggak bisa ece-ece aja. Kalau sekarang pun kan kita bisa lihat, ya kan, pesepak bola atau yang namanya atlet-atlet itu berlatih nggak bisa sebulan 1 kali, ya nggak ada lah efeknya, ya kan. Kapan olahraganya Kak Len? Kemarin itu kapan, bulan lalu. Terus sekarang, ya nanti kalau ingat lagi, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi dibilang berlatihlah atau gimnaso ini dibilang disiplin seorang atlet yang mengandung arti sesuatu yang terus menerus dilakukan. Dan itu bukan cuman disiplin dibilang lakukannya tanpa pemahaman, enggak, dia melakukannya karena ada yang dipahami di situ, ada basic, ada prinsip yang diambilnya di situ. Misalnya apa, kalau orang atlet itu, ya kan, pesepak bola, ya kan, dia nggak mungkin larinya cuman lari gini-gini aja, ya kan, yang enggak lah, ya kan, dia harus larinya yang bagus, ya kan, ada ritmenya kan gitu, ya kan. Dia kalau misalnya bola voli, ya kan, pemain voli, ya nggak mungkin dia cuman pukulnya terus kemayu pukulnya, ya kan, yang harus ada tenaganya, ya kan, apa basket macam-macam lah. Tapi dibilang di situ yang ditekankan itu adalah disiplinnya. Berlatih itu kaitan erat dengan yang namanya disiplin. Jadi kalau dibilang melatih diri secara rohani dalam kehidupan rohani, berarti apa? Dibilang itu upaya sadar, bukan cuma perasaan atau teori. Kayak mana udah latihan? Ya aku rasa sudah. Ya nggak gitu, bukan itu. Tapi suatu upaya sadar, usaha yang secara sadar yang dilakukannya untuk mengembangkan apa yang namanya aspek-aspek rohaninya, atau yang dibilang moralitasnya, atau yang dibuat kesadaran dirinya. Nah, itu prinsipnya di mana? Alkitab lah prinsipnya. Karena kita bilang rohani, nggak bisa kita pakai buku kitab suci agama lain. Oh ya, cukup kamu duduk, lipat tanganmu di dalam gua, udah selesainya. Nggak gitu. Tapi dia bilang melatih diri secara rohani, kita melakukannya dengan sadar berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, karena apa? Latihan itu akan berusaha meningkatkan yang namanya kedalaman hubungan. Hubungan dengan siapa? Makna hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, bahkan alam. Nggak ada anak Tuhan yang bilang gini, dia terlatih secara rohani tapi dipotongnya, ditebangnya pohon-pohon, nggak peduli dia dengan pohon itu apa, lingkungan rumahnya, sampah di depan rumahnya atau gimana, nggak mungkin dia nggak peduli apa, diabaikannya, nggak mungkin. Orang yang berlatih secara rohani dia sensitif dengan semuanya itu. Nah, jadi teman-teman semua, saudara-saudara, melatih diri ini poin pertamanya disiplin. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Waktu 2 hari yang lalu ada kakak PA aku. Ini sudah 30 tahun yang lalu lah. Karena waktu itu masih kelas SD aku, tahun 92, mereka udah SMA. Nah, jadi kakak PA. Jadi waktu yang dulu itu, kalau persekutuan kayak gini hujan, basah-basah pun kami, istilahnya hujan deras pun kami tembus lah itu. Datang persekutuan, gak ada hambatan. Datang persekutuan, terus ditanyanya gini, sekarang masih sama kayak gitu enggak? Masih seperti itu enggak? Walaupun ada hujan, ada ini, tetap aja pergi. Terus aku bilang lah, pergilah, masih samanya itu. Enggak ada yang berubah soal itu. Karena apa? Ada latihannya. Itu dilatih dari dulu. Kalau si Timotius ini udah tua dia, ya kan, udah lansia, baru dia bilang ini, latihlah dirimu beribadah. Dia bilang ini, udah mau masuk kuburnya, aku nggak usah lagi aku latihan, katanya kan. Tapi waktu dia masih muda, latih dirimu saat ini, tinggalkan semua yang menghalangimu dan latih dirimu beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya saat ini, aku bilang lah, ayo abang-abang push up lah 100 kali. Siapa yang dengan sukacita dan dengan gampang jadi akan push up 100 kali? Adanya klien? Gampang, kecilnya itu Kak. Oh, tiap harinya aku push up. Kalau cuma 100 kali itu gampang itu, ya kan?
kalau biasa. Tapi kalau nyentuh tanah pun untuk tidur pun misalnya satu hari harusnya 8 jam tidur, tempat tidur itu pun cuma 2 jam dia tidur, cuman lah suruh dia istirahat yang baik kan. Tapi ini dibilang push up lah 100 kali saat ini. Aduh, mudah-mudahan kali ini nggak suruh sekarang ya katanya. Terus untuk perempuan misalnya, ayolah kalian sit up lah 100 kali lah. Kalau orang udah biasa, misalnya udah biasa di sit up, gampang itu dibuat. Tapi kalau kita yang nggak pernah terlatih untuk itu, ya nggak mungkin lah cepat. Baru 10 kali pun udah emosi, udah tergelepar kita ya kan. Kalau kita nengoklah orang-orang yang mau masuk akmil ya kan, atau akpol, mereka kan jauh-jauh hari berlatih. Karena apa? Nggak bisa tiba-tiba mereka masuk ujian miri tes itu. Itulah berlatih, perlu disiplin. Melakukannya dengan benar dan berulang-ulang. Karena apa? Ada tujuannya. Jadi kalau dibilang kenapa kita perlu berlatih atau apa pentingnya kita perlu berlatih? Ya iyalah yang tadi aku bilang, karena itu berguna. Kalau kita nggak pernah berdoa tuh disuruh doa semalam suntuk, bisa kalian bayangkan? Dia baru datang lah misalnya dalam PA, terus kita bilang gini, ayolah dek kita ikutlah doa semalam. Dia lihat kita, nggak salahnya kakak ini ngajak aku berdoa, kan gitu ya kan? Kenapa? Itu sesuatu yang tidak mungkin bagi dia. Tapi coba diajak ya misalnya udah biasa berdoa, yuk kita berdoa semalam suntuk, ayo, beda dia. Jangankan berdoa, bernyanyi pun mungkin sulit ya kan? Kita pikir lagunya lagu biasa, ini kan udah biasa. Terus kawan kita ada yang nggak nyanyi, kenapa nggak nyanyi? Iya aku nggak tahu loh lagu ini. Terus marah kita. Lagu biasa aja kok nggak tahu. Ya orang memang nggak tahu, orang dia nggak biasa nyanyikan lagu itu. Nah gitu ya. Jadi jangan emosi kalau orang belum terlatih. Ya. Kita harapkan dia seperti seorang atlet yang profesional, padahal dia nggak pernah latihan. Nah kan gitu ya. Jadi kenapa kita perlu berlatih itu? Berlatih rohani itu perlu sekali. Waktu masih SD, itu kakak udah berlatihnya baca Alkitab ini, baca dari perjanjian lama, kejadian, masih enak bacanya. Sampai di imamat ulangan, aduh kok nggak bahagia aku ya kan gitu ya kan. Aku bukalah Mazmur, baca-baca di Mazmur, gantilah perjanjian baru, baca-baca di perjanjian baru, cerita-cerita ya kan lebih enak. Terus masa aku cuman baca itu aja kan gitu ya kan, karena ini latihan ini, masa aku baca itu aja, aku mulai baca ulanglah dari awal, sedikit-sedikit. Makanya kalau kita bilang berlatih harus dicoba sedikit demi sedikit. Aku bilang ya sama adik-adik PA yang masih anak remaja, orang tua pun aku bilang berlatih secara rohani itu mulai dari yang kecil-kecil pun itu kita harus mencoba. Anak-anak pun belajar melangkah itu nggak satu kali terus langsung lari dia. Perlahan-lahan dia bangun, berdiri dulu dia, kayak duduk dulu. Terus sudah kuat ya kan, peganganlah dia untuk berdiri. Setelah berdiri mulailah dia satu langkah, itu bahagia kali kita yang nengoknya ya kan. Satu langkah dia berjalan. Setelah satu langkah, 2 langkah. Setelah itu udah lari, jalan-jalan cepat dia, terus lari dia, terus kita mulai kejar-kejar. Aduh capek kali lah aku kejar anak ini ya. Tapi itu tahapan yang sudah dilewatinya, nggak tiba-tiba dia lari. Kalau tiba-tiba dia lari, mana lah? Misalnya yang kemarin postingannya Winnie ya, anak itu ya kan dibilang kan karena masih 9 bulan belum bisa berjalan, orang komentar semua, terus mamanya panik ya kan, dibuanglah anaknya kan. Itulah. Jadi berlatih ini nggak bisa kita pusing kali atau kita begitu konsentrasi dengan sekeliling kita. Kalau pelari dia konsentrasi dengan sekelilingnya, udahlah nggak jalan sampai tujuan dia. Waktu dia lari terus ada orang bilang begini, ya ampun kurusnya ya kan, ya ampun jelek kali kakinya, ya ampun tengoklah kelihatan kali, udah lihat macam-macam komentar, udahlah nggak sampai di tujuan. Jadi melatih diri itu perlu konsentrasi, yang namanya disiplin itu. Itu punya kita menetapkan tujuan. Apa tujuan kita? Kalau di sini di 1 Timotius 4 dibilang dalam ayat sebelumnya, ayat 6 dibilang menjadi pelayan Kristus yang baik.
Timotius diharapkan apa? Menjadi pelayan Kristus yang baik. Diharapkan supaya dia terdidik dalam pokok-pokok iman, atau kita bilang doktrin-doktrin kekristenan lah kita bilang. Lalu apa? Dia punya ajaran yang sehat. Dia punya pemahaman yang benar, yang sehat. Lalu apa? Dia menjadi berkat. Dia diberkati, tapi dia pun akan menjadi berkat. Itu dalam ayat-ayat setelah itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini kan penting ya kan. Oke lah Kak, berlatih, perlu disiplin. Terus gimana caranya? Kalau dalam caranya ini kan firman Tuhan bilang begini dalam ayat 13. Kita baca ya. Dalam ayat 13 itu 1 Timotius 4 ayat 13 itu dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi bagaimana caranya aku berlatih? Yang paling pertama dibilang apa? Bertekun dalam membaca kitab suci. Kalau kita lihat di sini nggak dibilang gini, doalah sungguh-sungguh, bernyanyilah dengan melompat-lompat, nggak ada. Pertama itu bertekun dalam membaca kitab suci. Harus tekun di situ. Kenapa kita bertekun di situ? Karena apa? Yang namanya disiplin itu, di situnya terdapat yang namanya, kalau di 2 Timotius 4 itu, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 itu dibilang gini tentang firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam latihan itu nanti kita akan temukan. Ketika kita bertekun dalam membaca Alkitab, kita akan ditegur, kita diingatkan. Sebelum ditegur orang, firman Tuhan tegur kita duluan ya kan. Nah, sebelum semua dunia ini persekutuan kita kacau, kita ditegur Tuhan melalui firman Tuhan. Bertekun dalam membaca kitab suci, karena di situ dia akan apa? Mengajar. Dia bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau kita datang terus orang kayaknya nggak peduli dengan kita, salam pun nggak. Padahal kalau di tempat lain orang bilang, "Woi David, woi." Oh, sambutannya luar biasa. Tapi kok datang sini kok orang cuek-cuek aja ya kan? Terus karena kita baca Alkitab, bacalah kita. Oh, jangan gila hormat. Iya ya, kayaknya aku gila kali sama hormat dia ya kan? Nah, gitu. Itu dapat di mana? Alkitab. Dapat di Alkitabnya itu. Itu di firman Tuhan ya kita dapat. Kalau udah bertekun dan membaca kitab suci ini banyak caranya. Ada yang namanya baca sendiri kita ya kan. Kalau baca sendiri ini ada orang yang bisa baca 2 pasal tiap hari. Nah, kalau ada yang aduh itu capek kali, udah yang disanggupi berapa, tapi harus baca. Ya, harus baca kita. Alkitab ini bukan pilihan. Cuman ini satu-satu harus dibacanya ini. Kalau nggak baca nggak tahu kita maunya Tuhan. Karena Tuhan punya hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa, kita nggak baca, nggak tahu kita Tuhan ini maunya apa. Nah, setelah kita baca, kita mulai mengajari orang, kan kita akan dibangun, terus kita ngajar. Kalau nggak baca terus ngajar, nah itu yang banyak penyesatan. Udah, kok tiba-tiba dia jadi pengajar ya, kok tiba-tiba dia jadi pengkhotbah ya. Terus waktu khotbahnya lawa aja semua, kok bisa itu ya? Belajar Alkitab, nggak belajar firman Tuhan. Lalu di dalam Alkitab inilah kita tahu bahwa apa? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Itu di sini kita tahu. Di sinilah kita tahu bahwa apa? Pentingnya pengampunan itu, karena apa? Kalau kita sudah menerima Kristus, kita akan pasti tidak sulit mengampuni orang. Belum taunya kakak persoalanku. Kalau tahu persoalanku pasti nggak akan ampuni. Enggak, udah kakak yakinnya itu. Kalau kita Kristus dalam diri kita dan kita merasakan benar-benar pengampunan Tuhan, kita nggak akan sulit mengampuni orang walaupun itu sesuatu yang sangat menyakitkan untuk kita. Gak sulit itu. Kayak mana caranya? Ya latihlah ya kan. Suatu kali dalam pelayanan seniorku ini kalau pagi-pagi dia udah bangun buka pintu, terus pintuku masih tertutup, dia anggap aku masih tidur. Jadi itu pupak bunyi lah semua itu. Pokoknya nggak nyaman dia kalau dia udah bangun orang lain pintunya masih tertutup. Jadi kayak mana lah caranya ngadapin orang yang kayak gini ya kan? Dia marah aja terus. Terus Tuhan kayak mana caranya ya? Oh, awak pasang senyum lah terus ya kan?
Terus dalam hatiku berdoa, selalu tiap hari aku berdoa begini, Tuhan berikan dalam hatiku hati yang berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan untuk bisa mengasihi dia. Dan buat dia sadar itu. Nah, kan gak mungkin aku yang buat dia sadar, Tuhan yang bisa buat dia sadar. Akhirnya yang awalnya dia bilang gini, Len, waktu jumpa pertama dia bilang gini, Len, berdoalah ya supaya dari sini udah tahu mau kemana ya. Bayangkan hari pertama sampai situ dia bilang gini, tempat pelayanan itu dia bilang gini, Len berdoa ya supaya setelah dari sini udah tahu mau kemana. Nah, dia disuruhnya berdoa untuk pergi gitu. Jadi setelah berjalannya waktu pelayanan ya kan, dia punya anak-anak. Terakhir anak-anaknya bilang gini, ini setelah proses latihan yang panjang ya kan, anaknya bilang gini, ih mama ini kok lebih sayang Kak Leni daripada kami ya. Nah, terus dia bilang gini, Len di sini aja ya, nggak usah lagi kemana-mana. Terus aku bilang, sorry tante, udah dapat jawaban doa yang selama ini kita doakan, aku bilang. Nah gitu ya kan. Tapi itu proses yang panjang. Poinnya adalah apa? Tuhan harus dimuliakan di situ. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak menyenangkan, terus muncul di hatiku, Tuhan, kalau bisa Tuhan panggil dia kenapa? Terus, kok kayak gitu, salah itu hatiku ya kan? Nggak mungkin Tuhan berkenan, salah itu. Tuhan, kayak mana ya caranya ya? Nah, itu dilatih, sikap itu dilatih. Dilatih untuk apa? Berdamai, dilatih untuk mengampuni, nah, dilatih itu semua. Nah adik-adikku, baca Alkitab ini. Kalau mau yang mana? Kayaknya aku udah baik-baik aja. Enggak, kalau udah rasa baik-baik aja itu pasti ada yang nggak baik di situ. Kayaknya udah lancar akunya, kayak itu pasti ada yang nggak lancar. Sikap itu aja udah menunjukkan ada yang tidak pas. Nah jadi firman Tuhan ini akan terus mengoreksi kita. Yang terakhir dibilang apa? Latihan tentang apa lagi menurut teks yang kita baca tadi ya, 1 Timotius 4 ini. Itu dibilang jangan lalai mempergunakan karunia yang ada. Jangan lalai, kenapa? Karena kita hidup ini kan nggak tahu berapa lama ya. Berapa lama punya kesempatan sebagai singer, pengkhotbah, sebagai penerima tamu, kita nggak tahu. Nggak tahu kita berapa lama. Nah, jadi jangan lalai mempergunakan karunia yang ada. Masalahnya kita anak-anak Tuhan ini kadang nggak tahu karunia kita apa. Pernah satu kali seorang ibu bilang begini, kami dalam satu tim pelayanan, ini kebaktian tahunan yang besar. Terus dia bilang gini, kamu karunianya apa? Matanya itu nengoknya gini, kamu karunianya apa? Kamu karunia apa? Dalam hatiku, ngeri kali kalau pertanyaan itu ya. Janganlah sampai aku nanya orang kayak gitu, pikirku ya kan, karena nggak enak gitu kalau kita misalnya nggak yakin dengan karunia kita, atau misalnya yang kita rasa kelebihan kita kayaknya nggak berguna di situ, itu sulit kita menyampaikannya. Jadi mengetahui karunia itu penting. Kayak mana caranya? Nah di persekutuan ini penting ya kita tahu ya. Tawarkan, ajak misalnya, hari ini nanti kau terima tamu ya. Kayaknya itu kurang wah gitu ya karunianya. Siapa bilang kurang wah? Ada orang nggak mau datang lagi persekutuan hanya karena penerima tamunya itu nggak ada senyumnya. Capek kalau aku pergi wajahnya itu awak salaman entah di mana tengoknya kayaknya nggak penting kali aku. Itulah kan kurang, sering-sering ditaruh cermin pasang senyum gitu ya kan. Nah jadi tawarkan, dan kita yang ditawarin itu belajar untuk menerimanya. Kalau nggak ada yang tawarin, libatkan dirimu. Artinya, Kak, aku maulah melayani. Nah, itu aku jadi apalah gitu. Kalau misalnya nggak ada yang nawarin, datanglah cepat-cepat siapin kursinya. Itu nggak ada yang nahan loh. Datang cepat-cepat siapin kursinya, datang cepat-cepat ya kan, apa yang harus diberesin, bantu beresin, gitulah. Kakak ini pagi khotbah, sore siapin kursi, nggak ada kurasa kurang dari situ. Karena itu pelayanan sama. Kenapa rasanya sama? Karena Tuhannya sama, yang memberi penilaian itu sama, Tuhan. Nah itu penting itu. Jadi adik-adikku, kita harus tahu persis, aku hidup, Tuhan kasih aku hidup ada tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dia memberi kita kelengkapan-kelengkapan, istilahnya kelebihan yang ada pada kita, bahkan kekurangan pun yang ada pada kita untuk kemuliaannya. Jadi kalau Tuhan bilang ini, David, kau itu cocok di singer ya, janganlah. Datang ada yang, Dek nanti singers, janganlah kalau aku nyanyi banyak yang nangis. Kenapa banyak yang nangis? Suaraku menyedihkan kali gitu. Aku belum tahu suara dia kayak mana. Jangan kau ini ya. Jadi misalnya gitu ya kan, jangan nolak, coba aja. Kalau kami di sekolah teologi ini dibilang gini, dicoba semua.
Baru di situ tahu kita karunianya di mana. Nah, kadang-kadang nggak bisa kita tengok diri kita sendiri, nanti orang lain yang lihat. Ide kok cocoknya ini ya. Aku belum pernah Kak. Iya, supaya pernah kok maju dulu. Nah, itu. Jadi ada yang awal-awalnya malu-malu kucing ya kan, lama-lama pede kali ya kan. Tapi itu namanya latihan. Harus memberi diri untuk dilatih. Jangan mundur karena misalnya orang bilangin ya ampun capek kali awak nengok dia nyanyi ya. Jangan mundur. Dia yang capek, terus kenapa kita yang mundur? Kalau dia capek nengok, dia yang harusnya duduk di situ, bukan kita yang mundur. Ngertinya itu maksudnya? Kalau orang bilang gini, capek kali aku nengok dia, jangan karena dia bilang dia capek terus kita mundur. Itu jelas sekali lah itu. Karena apa? Itu cara-cara iblis membuat kita mundur dalam pelayanan, membuat kita nggak maju secara rohani. Ada orang bilang gini, nggak usah lah dia kalau dia maju tampil itu jelek kali bajunya. Kalau dia merasa jelek, kasihlah bajumu ya kan, gitu ya kan. Artinya gini, kalau kita misalnya ternyata kita orang yang di posisi yang suka kayak gitu, bertobatlah, karena kita menghambat pertumbuhan orang lain. Tapi kalau misalnya kita di posisi orang yang sering dikritisi seperti itu, jangan usah mundur, biar aja dia mundur. Majulah terus, kita harus maju. Karena apa? Paulus itu seringkali menggunakan istilah-istilah atletik itu di dalam Alkitab untuk menjelaskan kesungguhan orang mengikut dia. Dia bilang apa? Berjuanglah, berlarilah sedemikian rupa. Dia bilang itu. Jadi istilah jangan apa dia bilang seperti petinju, jangan sembarangan memukul, dia tahu mana yang harus ditoncoknya kan, gitu ya kan. Petani itu dia bilang apa? Dia akan terus menanam. Waktu itu misalnya tampaknya kurang memberi pengharapan, dia berjuang, siapin bibit ya kan, ditanamnya. Nah, dilihatnya, diperhatikan ya kan, supaya jangan dimakan burung-burung ya kan. Dia melakukannya itu rutin. Kalau setiap 6 bulan ya kan, baru dia datang nengok sawahnya udah selamat lah ya kan. Semua perlu yang namanya disiplin. Jadi adik-adikku, mulai hari ini mari kita libatkan diri kita. Baca Alkitab, tahu kehendak Tuhan. Karena disiplin itu selalu berdampak. Di dalam 1 Timotius 4 itu dibilang gini. Dibilang kalau kita disiplin berlatih itu, dibilang implikasinya apa? Itu akan nampak. Nampaknya itu di mana? Dia bilang orang nggak akan menganggap engkau remeh, walaupun masih muda. Walaupun masih muda, orang nggak akan anggap engkau remeh. Ada orang yang suka kali remehin orang, ya udah itu urusan dia. Tapi kita disiplin itu harus jalan. Karena apa? Yang suka nganggap remeh itu biasanya cuma di situ doang dia. Sibuk dia memikirkan kekurangan orang. Nah, kita harus maju terus ya kan. Lagi capek dia, kita maju terus. Gitu. Jadi orang yang biasanya membicarakan kekurangan-kekurangan itu karena memang dia nggak mampu di situ. Karena biasanya kalau kita menjadi dewasa, melihat kekurangan teman kita akan mendorong dia kemana kok biar maju. Itu dewasa. Ya, jadi berlatihlah, berusaha. Karena apa? Berlatih secara rohani itu normal. Justru aneh kalau kita nggak berlatih secara rohani. Anak-anak Tuhan nggak suka baca Alkitab, nggak suka berdoa, nggak suka melayani. Itu tanda-tanda sakit itu ya kan. Nah, orang-orang sakit itu. Nah. Iya serius itu orang sakit. Kalau aku misalnya ada orang misalnya Kak Len nanti pelayanan di sini, terus ada muncul perasaan bilang ini bete kali pun sama orang ini ya kan, kalau pas butuh dia datang ya kan. Tapi setelah itu kan nggak boleh gitu, itu berarti ada masalah sama aku. Oh ya, jadi apapun itu, oh ya ini Tuhan yang kasih aku kesempatan. Nah gitu. Entah itu anak kecil, entah itu 2-3 orang, aku anggap itu Tuhan kasih aku di situ. Nah gitu. Pernah satu kali pelayanan di Surabaya, itu yang kulayani 2 orang anak kecil. Perjalanannya itu dari Jalan Krakatau sampailah di pelabuhan. Kalau yang tahu Surabaya bisa memikirkan, bisa mempunyai gambaran. Di perjalanan itu banyak kali truk-truk besar, gandengan panjang-panjang. Iya aku Surabaya panas, tapi ku ingat ini Tuhan kasih untuk aku layani. Harus serius aku layani. Karena apa? Aku nggak tahu nanti besar dampak dari yang aku buat ini untuk mereka apa. Nah itu. Jadi 1 orang 2 orang harus serius kita. Kalian pun gitulah. Jangan sepele apa yang Tuhan percayakan. Jadi jangan menganggap sepi apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan bilang karena kau nggak bisa nyanyi, MC pun kau sulit, apalagi MC ya kan, nyanyi aja nggak bisa apalagi MC ya katanya.
Ya bisa lah, dia nggak perlu nyanyi, singer nyanyi kan. Nah, kalau misalnya kita rasa ini nggak bisa, berdoa itu karunia loh. Itu pun Tuhan berikan untuk membangun kita, membuat kita terlibat dalam pelayanan. Di Surabaya itu ada satu kelompok opung-opung, nenek-nenek lah. Jadi mereka itu ternyata pendoa syafaat. Kalau kita di gereja kan datang orang-orang tua ini, maju ke depan, mereka enggak. Kursi mereka di belakang itu nggak boleh diganggu. Kenapa? Mereka pendoa. Mereka tahu apa yang mereka buat. Nggak mungkin mereka pergi lagi sibuk, tapi mereka bisa berdoa. Nah, jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita buat dengan baik sehingga apa? Jadi berdampak. Akan kelihatan di dalam 1 Timotius 4 ini dibilang ini, kemajuanmu akan nyata bagi semua orang. Mungkin 1-2 minggu nggak terlihat sama orang lain, tapi akan terlihat suatu waktu itu akan nampak. Yang namanya emas itu nggak bisa ditutup ya kan terlihat. Yang namanya cantik, yang namanya indah, yang namanya karakter yang bagus itu akan nampak. Jadi kita dibilang berlatihlah supaya apa, disiplinmu itu supaya apa, itu akan nampak berbuah. Dan itu bukan cuma untuk hal rohani, nanti berdampak keluar di karaktermu juga. Nggak ada orang yang baca Alkitab terus dia diam-diam aja, enggak. Itu akan mempengaruhi karakter dia. Itu akan membuat dia menjadi berkat untuk orang lain, terutama dalam rumahnya. Jangan anak Tuhan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi di rumah jadi buat mamanya marah terus. Baca firman Tuhan, persekutuan terus, tapi piringmu aja nggak kecuci. Nah, jangan gitu. Jangan kita bilang kita rohani, pergi pakai dasi, jas, cantik-cantik kita, singer kita, tapi di rumah kamar tidur kita nggak pernah kita rapikan. Janganlah. Buatlah bagus. Kalau saya dulu waktu masih tinggal dengan orang tua itu kuperhatikan supaya nggak jadi hambatan, karena anak bungsu. Jadi kalau kuat baik kakak-kakaknya nggak mungkin lah kan. Jadi anak bungsu. Jadi kayak mana caranya? Sebelum pergi persekutuan, piring bersih, lantai bersih. Rumah kami itu kalau dari depan ke belakang itu bayangkan kalau kami ngepel, sing-sing bolong ngepel sebelum pergi PA. Kalau nggak karena Roh Kudus, karena Tuhan udah menyerah lah awak ya kan. Tapi apa? Jangan sampai aku nggak jadi berkat. Jadi kalau mau dibilang, kapan pernahnya aku malas-malas persekutuan? Enggak, aku ini bukan pemalas. Berani aku bilang gitu. Karena apa? Karena aku berusaha untuk tekun, berlatih diri. Dari SD, SMU, SMP, SMA itu berlatih aku di situ. Jadi adik-adikku, mari kita latih diri kita. Masing-masing kita tahu siapa diri kita ya kan? Jadi jangan sampai badannya kita bagus tapi rohani kita hancur-hancuran. Itu kayak orang manusia berotot yang ternyata kuburan berlabur putih kan gitu ya kan, udah mati dia ternyata ya kan, udah mati selagi hidup lah itu dibilang. Jadi kalau kita udah ada Roh Kudus dalam diri kita, mari kita membiarkan Roh Kudus memimpin diri kita juga. Jadi jangan bilang ada Roh Kudus tapi hidup kita gak dipimpin oleh Roh Kudus, supaya nyata yang namanya buah roh itu. Oh ternyata makin lama aku sadar ya, kalau dulu cepat kali awak emosian, sekarang udah bisa ku rem-rem itu. Nah, karena apa? Dilatih. Kalau dulu kalau orang ganggu langsung kutunjang dia, oh sekarang udah gak langsung kutunjang ya kan, ada rem-remnya. Nah, pernah kan? Pernah orang ganggu dulu langsung ditunjang? Nah, kalau aku pernah, jadi aku ngomong itu berdasarkan fakta. Kalau lihat kalian ini masa sih? Nah, itu pernah itu. Jadi kalau salah ngomong bisa aku tumbuk dia. Tapi sekarang pernah aku hanya bisa menangis karena apa? Nggak bisa aku tumbuk dia. Karena apa? Aduh janganlah sampai aku kayak gitu. Itu latihan. Berlatih kita secara rohani. Jadi adik-adikku, mari kita masing-masing memikirkan bagaimana caranya supaya aku sehat secara rohani. Buatlah masing-masing ya kan, satu persatu buat aturan untuk dirinya. Kalau aku nggak bisa baca Alkitab pagi, siang. Kalau nggak bisa siang, malam. Jangan sepanjang hari nggak bisa, mati aja lah kita kalau nggak bisa sama sekali. Apa gunanya hidup kalau nggak sama Tuhan gitu? Nah, jadi keras sekali kakak. Iya, nggak ada gunanya. Karena orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan itu artinya dia nggak peduli Tuhan. Serius lah, kita pasti mau bahagia. Alkitab dengan jelas bilang kalau orang yang berbahagia itu apa? Orang yang kesukaannya firman Allah, Taurat Tuhan. Orang yang suka merenungkan itu siang dan malam. Orang yang apa dibilang?
dia akan mau diajari, mau dihajar. Itu di Mazmur 94 ada itu. Jadi aku mau berbahagia, ini nih kuncinya. Jangan cuma kita buat barang jadi barang bagus, baca, pikir-pikir, merenungkan. Itu dibilang ini, memikir-mikirkan ulang, mengingat-ingat ulang, membicarakan ulang itu. Jadi nggak mungkin orang yang tiap hari dia baca Alkitab terus sepanjang hari ngapa-ngapain yang di pikiran dia cuma drama Korea atau cerita-cerita fiksi, nggak mungkin. Tapi kalau orang yang dia tiap hari dia baca firman Tuhan, ada apa-apa, pasti yang muncul apa? Oh iya ya, aku harusnya serahkan sama Tuhan ya. Aku harusnya andalin Tuhan di sini ya. Kenapa? Pasti Tuhan bekerja di situ. Roh Tuhan akan mengingatkan kita di situ. Jadi kalau dibilang kenapa latihan badani, melatih diri secara rohani penting-penting, karena apa? Saat ini, saat yang datang-datang, ketika engkau punya tubuh yang gagah itu sakit, gak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau rohanimu bagus, walaupun sakit, kita bisa tetap tersenyum. Tapi kalau orang badan bagus, berotot, tiba-tiba kakinya patah, gak rohaninya gak bagus, bisa dia bahagia kali? Bisa? Gak bisa. Tapi kita saksikan misalnya di persekutuan ini, orang yang secara rohani, dia terlatih hidupnya secara rohani, walaupun dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang buruk, dia bersuka cita, dia malah menguatkan orang lain, dia menjadi berkat, bahkan di saat badannya nggak baik. Nah, gitu. Jadi hari ini kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya Tuhan. Tapi roh Tuhan tidak terbatas untuk mengajari kami semua satu persatu. Karena itu Tuhan, materikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, buat kami suka dengan firman Tuhan. Dan tolong kami supaya kami disiplin dan memberi diri untuk berlatih secara rohani. Mencintai firman Tuhan dan juga belajar untuk tekun di dalam beribadah, tekun di dalam kelompok-kelompok kecil, tapi juga melibatkan diri di dalam pelayanan-pelayanan, sehingga kami bersama-sama boleh terbangun satu dengan lain di dalam kasih kepada Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan, pertumbuhan rohani, semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.